Pernah dengar bencana Chernobyl? Banyak orang menganggapnya sebagai kecelakaan energi paling mematikan sepanjang sejarah. Tapi, tahukah kamu ada bencana energi lain yang jauh lebih mematikan dan itu bukan dari nuklir, melainkan dari energi terbarukan? Bendungan Bangkiao di Cina. Bencana Chernobyl tahun 1986 memang terkenal, menewaskan sekitar 4.000 hingga 15.000 orang, dan membuat sekitar 0,5 juta hektar tanah tak bisa dihuni. Tapi, Bangkiao Dam Disaster di Henan, Cina, tahun 1975 menewaskan antara 85.600 hingga 240.000 orang dan membuat 3 juta hektar tanah tak layak huni. Artinya, korban jiwa Bangkiao bisa sampai 15 kali lipat, lebih banyak, dan wilayah yang rusak 6 kali lebih luas dibanding Chernobyl. Bendungan Bangkiao dibangun pada era Great Leap Forward oleh pemerintah komunis Cina dengan bantuan Uni Soviet. Proyek ini dikebut dan desainnya banyak diabaikan demi ambisi politik. Seorang ahli hidrologi, Chen Xing, sudah memperingatkan sejak awal bahwa bendungan ini butuh fitur keselamatan tambahan. Tapi peringatannya diabaikan, dan ia malah dipindahkan dari proyek. Pada Agustus 1975, topan Nina menghantam Bangkiao. Dalam 3 hari, turun hujan, hampir 1 meter beban yang tak mampu ditahan bendungan. Akhirnya, bendungan runtuh. 600 juta meter kubik air keluar membentuk gelombang setinggi 6 meter dan selebar 12 km, melaju hingga 50 km per jam. Banjir ini menghancurkan 62 bendungan lain, menenggelamkan 30 kota, dan merusak hampir 7 juta rumah. Ribuan orang tewas tenggelam, dan lebih banyak lagi meninggal karena kelaparan dan penyakit setelah bencana. Tragisnya, pemerintah Cina menutupi berita ini selama lebih dari 10 tahun. Meski Bangkiao jauh lebih mematikan, dunia tidak pernah mengampanyekan penghentian pembangunan bendungan tenaga air. Padahal, energi air juga punya risiko besar jika tidak dikelola dengan benar. Sementara itu, setelah Chernobyl, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di banyak negara langsung dihentikan. Meski studi membuktikan bahwa secara statistik, nuklir adalah salah satu sumber listrik paling aman di dunia. Kedua, bencana ini punya kesamaan. Sama-sama terjadi karena kelalaian, desain buruk, dan keputusan politik yang mengabaikan keselamatan. Bukan karena teknologinya berbahaya, tapi karena manusia yang lalai. Jadi, pelajaran pentingnya, semua sumber energi punya risiko, tapi yang paling berbahaya adalah ketika manusia mengabaikan prinsip keselamatan dan sains. Nuklir, air, atau energi apapun, jika dikelola dengan benar, bisa jadi solusi masa depan yang aman dan bersih. Jangan biarkan ketakutan tanpa data menghalangi kemajuan teknologi yang bisa menyelamatkan bumi dari polusi karbon. Menurut kamu, apakah kita harus lebih terbuka pada energi nuklir atau tetap fokus pada energi terbarukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk info menarik lainnya.